Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Buruan kopinya disiapin. Alur cerita film ini mengandung spoiler ya. Kita akan bahas film The Dreamers. Film mantap-mantap punya paling oke nih. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau perlu di-share ke teman-teman lu semua. Jangan lupa tutup pintu kamar biar fokus. Dan duduk yang manis, serta selamat menikmati. Di awal scene, ada cowok bujang jomblo asal Amerika punya. Namanya Matthew, panggil aja si Mamat. Kuliah nih di Paris, belajar bahasa Prancis pastinya. Dia juga mendalami hobinya nonton film-film mantap-mantap. Dan bergabung dengan grup Freemasonry untuk penggila film atau film buffs. Saat tahun 1968, ada protes mahasiswa. Protes ini terjadi karena pemecatan direktur sinematik Prancis, yaitu Henri Languis, oleh Menteri Kebudayaan Prancis. Si Mamat yang pecinta film juga ikut gabung di aksi demo protes itu. Di sini si Mamat ketemu sama cewek yang berdiri di depan pagar dengan tangan yang dirantai sebagai bentuk aksi protes. Dari awal si Mamat kayak udah tertarik sama nih cewek. Cuma kayak masih malu-malu apa jual mahal gitu. Ternyata si cewek lihat Mamat dan menyuruh si Mamat agar mendekat dan mengambil rokok yang ada di mulut si cewek. Di sini si Mamat berkenalan dengan nih cewek. Ternyata namanya Isabel. Dan Isabel sudah sering memperhatikan si Mamat. Lalu Isabel akan mengenalkan Theo, saudara kembar Isabel. Isabel bilang, saat berkenalan nanti coba ndus-ndus, tahu nggak ndus-ndus? Cium-cium. Theo bau babi katanya. Mereka pun berkenalan lalu membahas judul-judul film. Belum lama kenalan, aksi demo mereka dibubarkan oleh aparat setempat. Otomatis mereka semua pada kabur tunggang langgang. Si Mamat ikut kabur bareng Isabel dan Theo. Nih, Mamat, ngapain juga kencing di wastafel? Emang gak punya WC apa? Si Mamat ini anak yang rajin dan sayang keluarganya. Dia menulis surat dan menceritakan Theo dan Isabel sebagai temannya. Besoknya, si Mamat ditelepon Theo. Theo ngajak si Mamat makan malam di rumahnya. Saat acara makan malam, ternyata Theo dan Isabel gak ngasih tahu ibunya tentang makan malam si Mamat. Otomatis ibunya masaknya dikit seadanya. Nggak jadi makan-makan ini mah. Ternyata bokapnya si kembar seorang penulis terkenal di Prancis. Selesai makan malam pun diisi dengan kata-kata filosofis dari bokapnya si kembar pastinya. Si Mamat juga ikutan nyumbang kalimat filosofisnya. Ibunya si kembar nyuruh si Mamat untuk nginep. Setelah ortunya pamit, si kembar dan Mamat lanjut ngobrol. Di sini Mamat kaget saat melihat Isabel mencium bibir Theo. Saudara kok cium bibir? Lebih kaget lagi saat Isabel ucap selamat tidur dan mencium bibir si Mamat. Langsung GR dah tuh si Mamat. Pas tidur, si Mamat kebelet nih. Di sini ternyata si Mamat juga kencing di wastafel. Lagi kencing, ada sikat gigi yang jatuh lagi kena kencingnya. Aduh, parah nih si Mamat. Habis dari kamar mandi, si Mamat penasaran lihat kamarnya si Theo. Di sini si Mamat kaget lihat Theo dan Isabel tidur bareng dan gak pakai baju polos. Parah ini mah. Besoknya, si Mamat dibangunkan Isabel dengan menjilat matanya. Katanya sih ini udah biasa dilakukan ke si Theo. Dan wow banget, saat di kamar mandi ternyata si Theo lagi sikat gigi pakai sikat yang semalam kena kencingnya si Mamat. Tengik. Si Mamat tawarin pakai sikat giginya si Theo. Udah pasti si Mamat gak mau. Di sini Theo nyuruh si Mamat untuk tinggal sementara bersama si kembar karena ortunya sedang pergi dulu untuk waktu yang lama. Si Mamat udah pasti senang banget serumah bareng Isabel yang manis imut ini. Parah. Lalu saat sedang santai, si Theo dan si Mamat berdebat tentang perbedaan artis Keaton dan Chaplin. Lalu Isabel membuat tebakan film.
Ternyata si Mamat bisa menjawabnya. Akhirnya mereka bertiga nekat meniru adegan film, yaitu berlarian di dalam museum untuk mencatat rekor waktu lebih bagus dari film kesukaan mereka. Setelah mereka berhasil pecahkan rekor, akhirnya si Mamat makin dekat dengan Isabel dan Theo. Pas Mamat lagi di rumah untuk ganti baju bersama dengan Theo, si Mamat kelihatan malu-malu kucing. Pas Theo keluar kamar, si Mamat nemu foto si kembar dan foto Isabel pakai bikini. Ternyata foto Isabel disimpan di dalam celana dalamnya. Di rumah ini seru banget, bebas ngerokok parah. Ternyata si Theo dan Isabel sering melakukan tebak-tebakan judul film. Yang kalah akan kena hukuman untuk melakukan sesuatu dan wajib melakukan. Parah nggak tuh? Di sini si Theo gagal menjawab judul film yang diperagakan Isabel. Otomatis si Theo harus menyelesaikan hukumannya, yaitu Theo mengeluarkan benih-benih cinta ke arah poster dan disaksikan oleh Isabel dan si Mamat. Parah nggak nih? Kurang parah nggak? Si Mamat lebih kaget lagi pas Isabel tidak bisa menjawab judul film yang diperagakan oleh Theo. Ternyata hukuman untuk Isabel adalah Theo ingin menonton Isabel melakukan bercocok tanam cangkul-mencangkul dengan si Mamat. Lo pusing gak? Pada kaget kan lo? Isabel sempat menolak karena si Mamat bukan tipenya. Anyway, by the way, busway, hukuman tetap wajib dijalankan. Akhirnya Isabel mau juga. Ini mah jual mahal dikit. Ternyata si Mamat ini adalah lelaki pertama yang buka segel apem serabi lempit Isabel. Tapi kayaknya Isabel udah kayak pro nih. Akhirnya mereka berdua pun jatuh cinta dan hampir tiap hari melakukan cocok tanam. Namun sebenarnya si Theo ada rasa cemburu dengan si Mamat. Theo ngasih tahu ke si Mamat kalau kamu baik dan orang baik. Tapi kami tetap berdua, bukan bertiga. Jelek banget kan nih, Theo. Theo tetap ingin hidup bersama saudara kembarnya. Besok paginya, Isabel inisiatif bikin sarapan untuk mereka berdua dengan duit seadanya, karena keuangan mereka sudah lagi tipis. Namun Isabel tidak pandai memasak, jadi semua masakannya gosong. Berhubung si Mamat udah cinta tresno, si Mamat berusaha makan masakan Isabel. Beda dengan Theo yang menolak masakan gosong. Ternyata mereka mandi bertiga, cuy. Di sini si Mamat udah paham latar belakang si kembar sampai bisa jatuh cinta seperti anak kecil. Kayak Theo antara Isabel dan Isabel ke Theo. Di sini si Mamat disuruh berdiri. Ternyata Theo dan Isabel ingin mencukur rambut burungnya. Otomatis si Mamat marah karena merasa dilecehkan dan berkata kalau si kembar tidak akan pernah dewasa karena kegiatan mereka terlihat seperti anak-anak. Dan Isabel selalu pergi berdua dengan Theo melakukan sesuatu dengan izin Theo. Akhirnya si Mamat ngajak jalan-jalan, nonton film dan makan malam Isabel tanpa izin dan tanpa ngajak Theo. Ternyata Isabel belum pernah berkencan karena selalu ada Theo di sampingnya. Spesial nih si Mamat gak ngajakin si Theo, juga gak izin ke si Theo. Pas pulang ke rumah, mereka nemuin pakaian cewek yang tidak mereka kenal. Ternyata si Theo ngajak temen ceweknya ke rumah untuk melakukan cocok tanam. Sebagai aksi balas dendam ke Isabel karena gak diajakin jalan bareng. Cemburu nih ye. Awalnya Isabel merasa bodoh amat. Namun saat akan melakukan cocok tanam dengan si Mamat, Isabel ternyata tidak bisa menghilangkan rasa sedih dan cemburu saat mendengar suara-suara cocok tanam Theo dengan ceweknya. Lanjut, pas mereka bertiga tidur bareng, Isabel nanya ke si Theo, apakah dia menyayanginya dan selama-lamanya akan bersama. Tentu si Theo menjawab iya. Gak taunya, ortunya si kembar pulang tanpa ngasih tahu kabar. Ortunya kaget melihat isi rumah yang berantakan kayak kapal pecah. Dan perilaku vulgar si kembar tidur bareng sama si Mamat juga ketahuan. Parah gak nih cuy. Terus Isabel berpikir akan bunuh diri bersama si Theo dan si Mamat dengan menghirup gas, karena ortunya udah tahu kelakuan mereka bertiga. Namun saat bunuh diri gagal,
karena ada lemparan batu dari demonstran yang kena kaca jendela mereka. Mereka terbangun dan malah ikut-ikutan aksi demonstran. Si Theo ikut-ikutan mau lempar bom molotov, namun ditahan sama si Mamat. Karena si Mamat tidak ingin adanya kekerasan, namun si Theo tetap ngeyel, dablek, tetap melakukan aksinya. Isabel yang tidak ingin berpisah dan pergi jauh dari saudara kembarnya, terus menolak berpihak sama si Mamat. Saat Isabel ikut-ikutan Theo nyerang barisan polisi pakai bom molotov, si Mamat justru pergi meninggalkan mereka. Mereka pun akhirnya berpisah dan film pun selesai. Sungguh-sungguh ending yang nanggung banget ini mah. Rasa sayang di antara saudara kembar itu emang wow banget, melebihi kekasih. Tapi nggak vulgar kayak gini juga kali. Mungkin yang punya saudara kembar bisa kasih trik dan saran. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di film-film selanjutnya.